Dan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hikmah hikam yang nomor 13. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bimulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Kitabil Hikam. Apa yang nomor 13? Ibnu Athaillah mengatakan, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kita artikan satu-satu dulu. Kaifa yusriku, kaifa bagaimana yusriku akan bersinar kolbun apa hati suwarul akwani, padahal di dalam hati itu tergambar alam, tergambar dunia, muntabi'atun fi mir'atihi, yang nempel di cermin hatinya. Am kaifa yarhalu ilallah, dan bagaimana mungkin yarhalu akan berangkat pergi hati itu ilallah kepada Allah wa huwa mukabbalun bisahawatihi, padahal hati itu sudah terbelenggu, terpasung oleh syahwat-syahwatnya. Am kaifa yatma'u ayyadhul hadratullah, bagaimana mungkin yatma'u berkehendak yang sangat berkeinginan untuk memasuki hadratullah, di depan Allah, bagaimana akan memasuki kepada Allah, tahu kepada Allah, wa huwa lam yatatahhar min jadabati ghafalatihi, padahal dia belum atau tidak suci min janabati ghafalatihi, dari di sini janabat itu kan junub, dari junub kealpaannya, kelalaian. Am kaifa yarju ayyafhama, atau bagaimana akan berharap hati itu ayyafhama daqaiqal asrar, akan memahami kepada rahasia-rahasia yang lembut, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang nomor 3 memberikan 1, 2, 3, 4 penjelasan, dan ini kalau dijelaskan semua banyak, tapi setidaknya kita menjelaskan 1 atau 2. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwan, bagaimana mungkin hati kita akan bercahaya, suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi, sedangkan di dalam hati itu melekat gambar-gambar duniawi di dalam cerminan hati itu. Ibnu Athaillah ingin menggambarkan bahwa hati itu laksana cermin. Kalau kita ngaca,
kaca kita bersih, maka pantulannya pasti baik, jelas. Kalau kemudian kaca itu penuh dengan gambar-gambar debu yang menempel cukup tebal, maka kita pun tidak akan pernah bisa ngaca. Kolbun, hati yang bersih itu laksana cermin yang bersih. Hati yang kotor oleh persoalan-persoalan duniawi itu laksana cermin yang penuh dengan debu, kotoran-kotoran debu. Di dalam salah satu syarah kemudian dikatakan, apa maksudnya? La yasriku qalbun binuril Islam. La yasriku, tidak akan pernah bercahaya, qalbun, hati itu tidak akan pernah bercahaya, binuril Islam, dengan cahaya Islam, wal iman, dan iman, wal ihsan, dan ihsan, wa huwa muta'alliqun wa masbubud dunya al ajilah. Sedangkan hatinya masih bergantung dan cinta kepada dunia yang fana ini. Al ajilah itu yang sementara, dunia yang sementara ini. Kalau hati kita penuh dengan persoalan-persoalan duniawi, maka justru itu kemudian mengotori seluruh ruang hati dalam diri kita. Kalau sudah hati kita kotor, apa yang terjadi? Maka cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan tidak akan pernah masuk di dalam hati yang kotor. Kalau kita kemana-mana yang kita pikirkan adalah duniawi, hati kita itu pasti kotor, karena dunia itu adalah debu-debu yang kemudian kita letakkan di dalam cermin hati. Mau dikasih petuah seperti apapun, kalau hatinya kotor, tetap tidak akan pernah mempan. Sama dengan orang bercermin kepada cermin yang kotor, itu tidak akan pernah mantul cahayanya. Kenapa? Karena tertutup oleh debu yang nempel di cermin itu. Nempel sehingga kemudian susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, orang-orang yang hubbud dunya, cinta kepada dunia, 24 jam yang kita pikirkan adalah persoalan-persoalan dunia. Lebih banyak dari kita selalu berpikir tentang bekal dunia daripada kita berpikir tentang bekal akhirat kita. Kalau kita hitung 24 jam, berapa menit kita berpikir tentang bekal akhirat kita? Hampir 80% kita memikirkan tentang persoalan-persoalan duniawi kita. Padahal kalau kita berpikir tentang persoalan duniawi, maka itu yang kemudian disebut hubbud dunya asbabun min hijabin. Cinta kepada dunia itu adalah sebab dari terhalangnya diri kita dengan kebenaran, sebab terhalangnya diri kita dengan Allah, sebab terhalangnya diri kita dengan yang maha pengasih, pun juga menjadi sebab dari terhalangnya diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Daud kemudian hubbud dunya ru'sun kulli khati'atin.
cinta dunia itu adalah pangkal dari kesalahan. Kalau orang yang cinta dunia pasti akan berbuat dosa. Orang yang cinta dunia selalu memikirkan duniawi, dia selalu berada dalam kesalahan terbesar dalam hidupnya. Maka bagaimana kita terbebas dari kesalahan-kesalahan itu? Hilangkanlah kecintaan dunia kita dari hati kita. Seperti daunnya Nabi, innal abda idza ahta khati'atuhu nafakat bi qalilatin nuqtatin sauda. Kalau seorang manusia, kita hamba melakukan satu dosa, itu seperti noktah hitam atau titik hitam yang ditaruh di dalam hati kita. Jadi kalau ada kertas putih, kemudian kita titik, kasih satu titik, satu kesalahan satu titik, satu kesalahan satu titik, satu kesalahan titik. Berapa kemudian kesalahan yang kita lakukan? Itu yang kemudian disebutkan oleh Nabi. Satu kesalahan kita itu akan menjadi noda di dalam cermin hati kita. Kalau kemudian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu memenuhi seluruh cermin, maka kebenaran tentang iman, kebenaran tentang Islam, kebenaran tentang ihsan, mau diajak siapapun, dia tetap tidak akan pernah mempan. Kenapa? Karena ada hijab berisi noktah atau noda-noda hitam dalam hatinya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kemudian kita membersihkannya? Dawuhnya Nabi, likulli syai'in masqalatin wa masqalatil qulubi dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada solusinya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Wa mas'alatul qulub, dan persoalan-persoalan hati, noda di dalam hati, kotornya hati, apa solusinya? Dzikrullah, berzikir kepada Allah. Makanya kemudian orang-orang yang sadar bahwa kita selalu melakukan kesalahan, maka selalu mengikutkan kesalahan itu dengan istighfar. Setiap kita melakukan kesalahan, kita beristighfar kepada Allah, karena kita yakin betul bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi kesadaran kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu salah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka dawuhnya Nabi, bagaimana? Fastaghfirhu wa kasratid dzikri. Jika Anda sudah sadar bahwa Anda melakukan kesalahan, apa yang harus Anda lakukan? Fastaghfir, beristighfarlah, wa kasratid dzikri, dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Dengan dua cara itu, kemudian hati kita yang penuh dengan noda, penuh dengan debu, dapat dibersihkan kembali menjadi cermin yang memiliki sinar dan memantulkan kebenaran dalam hatinya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisahawatihi. Bagaimana mungkin kita akan berjalan menuju Allah sedangkan kaki kita, hati kita mukabbalun, terpasung,
terbelenggu oleh syahwat dan keinginan kita. Kalau kita berjalan dalam kondisi kita dipasung, kita mau berjalan ke depan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Terbelenggu kaki kita. Sama dengan hati. Semua orang ingin menuju kepada Allah, semua orang ingin mengenal Allah, semua orang ingin beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin ibadah akan mengantarkan dirinya, sedangkan hatinya itu terpasung oleh hawa nafsu, oleh syahwat-syahwatnya, berbagai keinginan yang kita miliki di alam dunia cukup banyak. Kita ingin pribadi kita baik, kita ingin pribadi kita itu sukses dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian memasung hati kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian? Harus dilepas syahwatnya. Salah satu syarah kemudian mengatakan, la yatraku qalbun min alamis sakih ila alamil yakin. Orang-orang yang terpasung oleh syahwatnya itu sebenarnya adalah manusia-manusia yang selalu berada dalam alam keraguan, enggak pernah yakin, tidak pernah yakin kepada Allah. Makanya kemudian cara kita keluar dari keinginan syahwat-syahwat yang membelenggu hati kita adalah keluar dari alam yang ragu menuju alam yang yakin. Wa huwa mutaqayyidun bisahawatihi. Karena dengan cara seperti itu kita dapat kemudian menerima keyakinan, menerima kebenaran. Contoh, kita memiliki satu keyakinan besar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita memiliki keyakinan betul bahwa mati adalah pasti terjadi dalam diri kita. Tapi kadang kalau kita lihat perilaku-perilaku kita, apakah kemudian sudah mencerminkan kepada keyakinan itu? Kita yakin pasti mati, tapi apakah perilaku kita sudah mencerminkan bahwa itu sudah menjadi keyakinan yang benar dalam diri kita? Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Kita yakin bahwa semua orang pasti mati, kita pasti mati. Tapi perilaku-perilaku kita dalam satu hari satu malam, kita tidak pernah berpikir tentang kematian, tapi bahkan berpikir tentang bagaimana dunia kita rengkuh dan kita nikmati. Sama dengan itu. Allah sudah memberikan satu garis yang luar biasa bahwa kematian itu menjadi sesuatu yang harus dan itu pasti. Tapi perilaku kita, kalau kita ditanya, yakin bahwa Anda pasti mati? Yakin. Pertanyaannya, seberapa besar Anda menyiapkan diri Anda untuk menuju kepada kematian? Kalau kemudian di dalam 24 jam kita hanya menyiapkan diri kita menuju kematian hanya seperempat atau 10 menit saja, apakah itu yang kemudian disebut dengan keyakinan? Tidak. Nah, ini yang kemudian yakin itu adalah lisan kita juga yakin, pekerjaan kita juga harus membuktikan. Kita ngomong, ini kan yang punya keluarga. Kalau yang punya keluarga cinta kepada istri, cinta, buktinya. Kalau yang tidak berkeluarga,
cinta kepada keluarga, orang tua, cinta. Artinya jangan kemudian kita mengatakan cinta tapi perilaku kita sebaliknya. Kita cinta kepada istri tapi senang mukuli. Cinta? Ayo. Sama dengan itu toh. Kalau ditanya, sama cinta? Ya cinta, kok senang mukuli? Ya sama dengan itu. Anda yakin bahwa kematian itu pasti? Pasti, yakin. Tapi apa yang Anda lakukan untuk sebagai bekal menuju kematian? Tidak ada. Berarti kan tidak yakin. Gak yakin. Nah itu yang kemudian disebut dengan alamul yakin. Jadi kalau kita memiliki satu keyakinan penuh, maka perbuatan kita harus mencerminkan kepada sebuah keyakinan-keyakinan. Kal yakini innal mauta haqqun walakin yukhalifu amma bi amalihi. Sama dengan kita. Kalau Allah mendhaup di dalam Al-Qur'an, rezekimu pasti dijamin. Sik panggah 24 jam golek rezeki. Ya toh? Yakin? Mesti yakin. Ngomong dong. Yakin rezekimu? Yakin dari Allah. Kok sik ngono? Bahkan kemudian kita tidak sholat hanya untuk bekerja, kita tidak puasa hanya untuk bekerja. Apakah itu yang kemudian disebut dengan yakin? Ini yang kemudian dikritik oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak orang yang ngomong iman tapi perilaku nih ora iman. Banyak orang yang ngomong yakin Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Nah ini yang kemudian dikritik oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang terakhir, bagaimana kemudian kita pindah dari alam syak menuju alam yang yakin itu? Yang qasimul yakin ila arba'ati aqsamin. Yakin itu terbagi menjadi 4 bagian. Dan 4-4-nya ini harus ada dalam diri kita. Kalau 4-4-nya ini ada, maka kemudian kita sudah beralih dari alam syak menuju alamul yakin. Apa? Al-yaqinu bit tauhid. Ini kalau dijabarkan banyak ini. Al-yaqinu bit tauhid. Yakin kepada ketauhidan Allah. Yakin kepada tauhidan Allah, yakin kepada Allah yang menciptakan segalanya, yakin kepada asma wa sifat Allah, dan juga yakin bahwa Allah adalah zat yang hanya bisa disembah. Maka setiap hari kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kan? Setiap sholat. Minimal lah setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Tapi ketika kita sholat hanya sekedar baca Al-Fatihah, tidak pernah dipahami maknanya, padahal itu adalah kalimat tauhid yang luar biasa. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya tauhid itu alhamdulillahirabbil alamin, mencerminkan Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan. La ma'budu illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Apa alam itu? Jangan dipanggap sebagai alam itu kayak pohonan, jangan itu aja.
Tapi anggaplah bahwa alam itu adalah masih Allah, segala sesuatu yang selain Allah. Siapa? Diri kita. Juga alam. Mata kita, harta kita, anak istri kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu adalah alam. Dan kalau alam itu halikun illa wajha, itu pasti akan hancur. Nah, kalau kemudian kita memiliki satu keyakinan ini bukan milik kita, tapi Allah yang menciptakan segalanya, berarti semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kalau titipan, berarti besok dikembalikan. Udah ambil tukang parkir itu. Tukang parkir kan banyak mobilnya itu. Ya kan? Tukang parkir banyak mobilnya, banyak sepedanya. Tapi ketika orangnya yang punya data, jadi kembalikan. Begitu juga ketika semua yang kita miliki dan kita nikmati ini diminta oleh Allah, pasti akan kita kembalikan. Bukan hanya sekedar mengembalikan, tapi harus mempertanggungjawabkan apa yang kemudian Anda lakukan dengan tubuh ini. Bukan hanya sekedar itu, dengan alhamdulillahirabbil alamin saja kita tidak bisa kemudian sombong. Ujub itu tidak bisa. Ujub itu kan gara-gara kita merasa bahwa kita hebat. Riya itu kan gara-gara merasa hebat daripada orang lain dan dianggap hebat. Sombong itu karena dia merasa hebat daripada orang lain. Kalau kita sadar bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu menghapus segala bentuk yang kita miliki, maka itu yang kemudian disebut dengan tauhid. Itu hanya sekedar satu macam tauhid, belum yang lain. Yakin bahwa pada tauhid itu apa? Al-yakin kullaha, semua yang ada di alam semesta itu Allah yang menciptakan, dan segala sesuatu yang kita miliki di alam kerja, sebab itu adalah sebabnya Allah, karena hanya Allah semata. Bukan gara-gara kita minta, bukan gara-gara kita bekerja, bukan gara-gara kita piawai, bukan gara-gara kita apa, tapi semuanya berangkat dari Allah. Nah, itu yang al-yaqinu bit tauhid. Yang kedua adalah al-yaqinu bidomanillah. Yakin kepada jaminan Allah. Nah, itu yang kayak tadi, rezeki dijamin oleh Allah, tapi kita masih mencari sampai melalaikan kepada Allah. Rezeki harus dicari, tapi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa hasil dari rezeki itu adalah hasil dari keringat saya, hasil dari pekerjaan saya, hasil dari kepintaran saya. Tapi itu gara-gara Allah memberikan jalan bagi kita, bukan diri kita. Nah, itu yang kedua. Ketiga adalah al-yaqinu bil jaza. Yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada balasannya. Kebaikan sekecil apapun, sebiji darah saja, itu ada balasannya. Kesalahan dosa sebiji darah pun juga ada balasannya. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah yanzuru ila a'mali, memiliki keyakinan bahwa Allah Maha melihat
melihat kepada semua perbuatan-perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah melakukan kesalahan sekalipun kita sendirian. Banyak orang tidak melakukan kesalahan biasa. Korupsi di banyak orang gak mungkin, pasti sendiri, kecuali dengan geng dan kelompoknya, itu beda. Tapi itu yang terjadi. Melakukan dosa di banyak orang, di kumpulan orang banyak, gak mungkin. Melakukan dosa ketika sendirian itu adalah peluang terbesar. Tapi bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa semua perbuatan kita itu pasti dibalas oleh Allah, tidak akan pernah melakukan dosa. Nah, itu yakin. Yang terakhir adalah al-yakinu muttaliun alaih. Yakin bahwa Allah Maha melihat segala sesuatunya. Itu yang nomor 2. Untuk makalah yang nomor 3, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kita akan bahas besok, karena ini sudah mulai malam. Mudah-mudahan yang sedikit dapat membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, dan kita mendapatkan barokah dari kitab hikmah, dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kemudian menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.